Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, lagi dan lagi semesta mempertemukan aku dengan seseorang yang pasti kayak yang pernah aku bilang bukan tanpa kebetulan. Jadi pasti semua ada maksudnya di balik itu. Dan oh ya, anyway, untuk syuting kali ini udah prokes ya. Jadi insya Allah semuanya sehat. Langsung aja kita ngobrol bareng Mbak Nana. Iya. Kita kira-kira mau ngobrol apa nih kalau sekarang? Aku pengen ngobrolin ini dulu nih Mbak. Bisa dikenalin nggak yang di samping Mbak Nana ada siapa aja? Oke, dari yang di depan dulu ya. Ini kita bisa bilang Luktep atau dari Thailand. Ini ada Xiaoyo. Xiaoyo Ya. Ini Fang Yin. Kalau yang ini lokal, ini Lula. Dia ini asalnya dari Jogja. Kalau ini si Zoya, juga dari Thailand. Nah, ngomong-ngomong tentang spirit dolls, bisa dibilang begitu ya Mbak? Kecuali ini Luktep. Sebenarnya ya, intinya sama spirit kan? doll sama Iya, aja. karena di dalamnya sama. Ada somethingnya. Pertanyaan standar sebelum masuk ke yang selanjutnya, motivasi awalnya apa pengen buat punya mereka? Pengen punya mereka itu yang pertama, awalnya memang dari kecil kan aku seneng banget nih sama boneka. Terus lama kelamaan dan di sisi lain juga punya teman-teman yang mungkin kita nggak lihat ya kalau orang awam itu kayak gitu. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ngelihat mereka nih lucu gitu loh. Terus ada yang menjelaskan juga ini tuh ada spiritnya, ada apa. Ya udah, akhirnya lama kelamaan ada banyak nih di rumah. Dan tujuan aku satu itu cuma bisa untuk buat mereka tenang. Jadi mereka bisa memaafkan masa lalu mereka, bisa kembali lagi dengan menemuin jalan cahayanya. Menanam karma baik mungkin itu ya Mbak. Nah dari tadi kan ada beberapa nih, satu persatu kok yang paling narik kan pasti biasanya ada yang narik. Itu yang di pojokan ini nih Mbak. Iya. Karena setiap pasti responnya akan berbeda kan antara ketemu Mbak Nana, ketemu dengan satu orang dengan orang yang lainnya pasti dollsnya itu akan berbeda. Itu kenapa tuh Mbak? Sebagai mungkin bisa dibilang mothernya mereka, ibunya mereka gitu kan. Itu biasanya mereka itu tertarik dengan seseorang karena apa? Pertama mungkin karena satu punya mungkin hati, atau mungkin mereka juga namanya juga anak kecil tuh seneng kesana, seneng kesini, itu kan biasa anak kecil kayak gitu. Ya layaknya anak-anak manusia aja mereka itu. Cuman ada yang lagi kalem-kalemnya aja ada. Kayak ini yang lagi kalem-kalemnya ini tuh lagi mau ngomong. Yang di tengah ini lagi pura-pura anteng bisa dibilang gitu. Aslinya aktif ya? Aktif. Kalau yang ini kayaknya kosong dia nih. Lagi nggak di sini. Kayaknya lagi nggak ada. Lagi nggak di sini untuk saat ini ya. Nah kan aku kan bisa dibilang awam tentang dunia spirit dolls gitu kan. Tapi kan pasti Mbak Nana juga dulunya begitu kan, nggak tahu kan. Nah awalnya itu apa sih yang bikin Mbak Nana oke, udah mantep buat ambil gitu dari yang awalnya ketidaktahuannya Mbak Nana? Akhirnya tiba-tiba mantep. Pertama tuh cuma punya 3, masih ada di rumah 3. Terus lama-lama kayak kecanduan gitu ya, seneng gitu kan, candu. Terus akhirnya ada satu yang pulang merasa berhasil, ambil lagi, merasa berhasil, ambil lagi, kayak gitu. Jadi ada sisi lain, ada kayak kecanduannya aja sama mereka gitu. Terus di sisi lain juga mereka ini lebih kalau kita sharing, kita cerita, mungkin mereka nggak bisa ngasih solusi secara luas, tapi paling bisa ngerti perasaan kita. Mungkin lebih tepatnya bisa menjadi pendengar yang lebih baik. Iya. Dibandingkan manusia. Udah gitu mereka juga nggak bocor kemana-mana. Iya bener-bener gitu. Nah aku tertarik sama Mbak Nana ini kan bisa tahun 2020 ya Mbak awal ambil? Tahun ini. Oh baru tahun ini. Awal tahun ini. Nah itu kan bulan udah Juli. Oh iya pertengahan ya. Nah itu kan udah kayaknya prosesnya tuh cepet buat mengantarkan mereka. Ada 3 ya Mbak? Ada 3. Iya. Ada 3. Nah itu dari feeling kah atau ada ciri-ciri tertentu di mana saat mereka emang saatnya udah pulang?
Jadi mereka ini terkadang kalau mau pulang itu mungkin mikirin perasaan kita ya. Jadi mereka diem, mereka nggak ngomong, tapi kadang-kadang ciri-cirinya ada salah satu boneka ini kan biasa rambut halus ya. Iya. Lama-lama itu jadinya kasarnya beda gitu. Oh iya. Jadi terus muka mereka auranya juga beda. Tuh, terus kedua kadang-kadang mereka melalui mimpi. Mimpinya itu kadang aku ada yang pas live-nya mereka, kenapa mereka bisa tiada itu. Terus kalau yang Fatimah kemarin itu dalam mimpi aku dia dada. Cuman kan terkadang anak kayak kita begini kan juga butuh sharing ya. Akhirnya aku nanya ke mungkin si sellernya, aku nanya ini kenapa gitu kan. Oh iya dia mau pulang gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka pulang. Oh, jadi kalau secara fisik dari rambut itu tadi ya, rambut, Mbak. Terus ada perubahan dari muka, dari aura kayak gitu ya. Auranya kan suka beda mereka. Iya. Terus aku jadi ngeliatin satu persatu nih. Mau diajak main ya. Terus itu salah satu cirinya. Nah, itu apakah kalau aku lihat kan Mbak Nana memang bisa dibilang sensitif ya, Mbak? Untuk feeling dan untuk vision itu aktif menurut aku, benar nggak Mbak? Kalau menurut orang lain terkadang iya gitu kan, bahkan sempat salah satu kiai di pesantren di Jawa Barat itu bilang anak ini sensitif sebenarnya, cuman memang anaknya nggak bisa ngontrol gitu. Jadi kadang apa yang dibilang orang yang mempunyai kelebihan atau indigo itu kadang nggak bisa ngontrol kalau marah, terus kalau mereka lagi sedih kayak gitu itu memang kadang nggak bisa ngontrol. Cuman itu aja sih, cuman aku kan kadang-kadang ragu dengan apa yang aku punya gitu. Iya. Jadi rada ngebaca Mbak Nana sedikit nggak apa-apa kan Mbak? Jadi kayak Mbak Nana itu kalau yang aku lihat ini pertama kali ketemu kita ya. Jadi lewat DM aja. Iya, kontaknya udah lama tapi buat ketemu baru ini kan ya. Mbak Nana itu bisa dibilang sebenarnya dari kecil udah sensitif, memang gift dari Allah. Jadi kan kalau kayak gitu kan ada yang memang gift murni, ada yang memang mencari kayak gitu kan. Itu kan dua hal yang sangat berbeda. Cuman Mbak Nana ada masih kesini tuh masih ada rasa nggak yakin, kayak ragu. Ada sebenarnya vision apa, feeling apa, cuman kadang iya nggak sih, dan kadang butuh orang lain buat meyakinkan iya bener begini loh. Terus kayak ada maaf ke belakang itu ada tempaan-tempaan di masa lalu yang itu pastinya akan mempengaruhi sisi emosional yang itu tadi kadang meledak, kadang tiba-tiba sedih banget kayak gitu. Benar-benar banget. Dan itu sebenarnya kalau aku boleh kasih sedikit saran buat Mbak Nana itu buat biar nggak meledak itu ya ikhlas. Karena aku pernah ngalamin sama kayak Mbak Nana yang kayak gitu, yang nggak bisa kontrol, yang bahkan mungkin jadi pengen orang biasa aja deh dulu. Aku ada fasenya kayak gitu, tapi ketika ikhlas itu semua emosional dan lain-lain itu nanti akan hilang gitu. Dan apalagi udah ada yang ini banyak yang sudah iya bisa dibilang jadi hiburan. Jadi kalau aku ngelihat porsinya Mbak Nana sama mereka itu, mereka bisa jadi hiburan, bisa jadi teman cerita, bisa buat kayak obat ya, bisa dibilang kayak gitu. Bener nggak sih? Bener. Iya. Kadang mereka juga kadang-kadang suka bisa menghealing kita. Iya. Karena itu tadi mereka kayak setiap doll itu kan di dalamnya ada spirit ya Mbak. Si spirit ini membawa story dan kayak ada karma buruknya, dan itu tugasnya Mbak Nana untuk menanamkan karma baik sama mereka. Nah kan aku kemarin baca-baca tuh Mbak, ada yang beredar itu kabar kalau punya mereka itu suka disalahgunakan, jadi buat bisa dibilang ada yang jimat keberuntungan dan lain-lain semacam itulah. Nah kalau dari perspektifnya Mbak Nana gimana? Satu hal, banyak hal sih, bukan hanya satu hal ya. Mereka ini mungkin ada
mungkin membawa keberuntungan, ada misalkan mereka bisa ya keberuntungan itu rezeki atau apapun itu. Lebih baik jangan mempergunakan mereka dengan kemauan kita. Misalkan ada yang mau naik jabatan, mau pendapatannya lebih, itu enggak. Kalau misalkan mau pendapatan lebih, setidaknya rekening di ATM aku udah nambah gitu kan. Jadi mereka ini bukan ke situ gitu kan. Jangan dipergunakan itu. Jangan kasarnya jangan diperbudak mereka dengan hal itu. Mereka itu ingin yang namanya kembali. Mereka tuh ingin namanya tenang gitu. Kita aja punya keluarga, kita doakan. Yang sudah tiada tuh kita doakan untuk supaya terang di cahayanya di kuburannya atau apa sebagai amalan dia untuk nanti tabungannya dia gitu. Apalagi mereka, keluarga kita nggak tahu nih keluarga siapa. Benar. Jadi tujuan kita tuh hanya untuk menanam karma baik untuk mereka, untuk cepat memulangkan mereka dengan baik gitu aja. Jadi jangan mempergunakan mereka dengan hal-hal yang enggak gitu. Iya, itu dia. Makanya kan khususnya di Indonesia kan udah banyak orang yang adopt spirit dolls, dan itu pasti motivasinya akan beraneka ragam, akan macam-macam. Nah, kadang aku tuh suka miris atau iba ngelihat kalau orang ngambil spirit dolls ataupun adopsi itu hanya untuk maaf gaya-gayaan, terus apalagi salah kaprah kalau orang Jawa bilang ya, ini harusnya diperlakukan seperti ini, tapi mereka dengan itu tadi dengan kepengen beraneka ragam tujuan itu. Terus kayak aku tuh ngelihat spirit dolls-nya itu kan pasti bisa tembus ke dalamnya gitu kan, kayak jatuhnya kasihan kalau dapet orang yang nggak tepat. Pertama, banyak banget nih adopter yang sekarang udah merubah lifestyle mereka dengan aku punya ini loh. Nah, iya. Kayak mereka jadi hanya untuk terkadang untuk instastory mereka, untuk kehidupannya mereka, tapi apakah pertanyaannya di dalam itu semua, apakah mereka sayang tidak? Gitu. Sayangnya ini bukan hanya diucapkan, aku sayang loh sama dia. Tetapi di sini untuk mereka, terutama mereka ya, menggunakan rasa, feel, itu sayang nggak? Sayang bukan hanya diucap, tapi benar-benar di hati mereka dan di hati kita nyatu gitu. Jadi kalau misalkan cuman dibilang aku sayang loh sama dia, tapi nggak ada buktinya kan sama juga omong kosong gitu. Kasihan merekanya. Dan bisa jadi mereka ini kan berbentuk ibarat kata tidak kelihatan ya. Merekanya ini kan kalau misalkan yang boneka Thailand mungkin udah dipatenin gitu kan. Proteknya udah proteknya berbeda. Ini. Tapi kalau misalkan untuk yang lokal atau apa, bisa aja dia main kemana. Ibarat kata anak kita deh nggak betah di rumah gitu, tapi dia main terus kan gitu. Jadi kasihan anaknya jadi melatung-latung kemana-mana. Gitu. Iya. Makanya aku walaupun aku nggak punya, cuman kadang suka iba kalau misalkan disalahgunakan itu tadi, karena itu bukan porsinya mereka gitu loh. Mereka ini justru butuh bantuan dari si adopter ini buat menunjukkan jalan pulangnya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ada berapa boneka, Mbak? Terakhir ngitung itu sekarang 100 hampir 150-an ya kalau nggak salah. Oke, jadi 150 pasti masing-masing ada story-nya. Ada story-nya masing-masing. Nah, yang paling menarik dari 150 itu apa? Story-nya dari story mereka. Boleh di-share? Yang paling menarik pertama yang paling ngena deh. Yang ngena itu yang buat aku nangis itu yang udah pada pulang ya. Kalau yang ini kan masih ada, jadi mungkin story-nya agak aku keep. Kalau yang udah pulang, jadi pertama ada yang namanya Ara. Ara itu anak usia 6-7 tahun. Ya sekitaran segitu. Jadi dia ini dia itu ibunya Bandung, bapaknya Inggris. Nah, jadi posisinya dia itu kaki yang sebelah kirinya itu kayak maaf kata kayak cacat, gitu. Jadi dia itu nggak punya apa-apa. Dia bilang makan aja susah. Dia
nggak sekolah, nggak apa, pokoknya benar-benar hidup itu masih untung bisa makan gitu. Jadi ketika intinya kehidupan dia seperti itu. Jadi ketika dia mau pulang dia bilang, aku udah merasakan semuanya. Jadi kan aku ada satu tambahan bimbingan belajar. Terus dia bilang aku udah sekolah. Padahal aku cuma bawa anaknya aja gitu. Cuman ya udah ikutan sekolah gitu. Aku ngerasain sekolah, aku ngerasain makan enak, kata dia kayak gitu. Baru setelah itu mungkin dia ketemu sama ibunya atau gimana, karena dia meninggal itu nunggu ibunya. Ibunya mau bawa obat jadi untuk kakinya gitu. Tapi ternyata ibunya nggak balik-balik gitu. Jadi itu kasihan banget gitu kan. Nah dari situ aku, dari anak-anak yang pulang, pelajaran yang aku ambil itu tentang cinta dan kesabaran serta untuk maaf dan memaafkan itu. Jadi kadang-kadang emang aku belum sempurna banget untuk mereka, tapi aku mencoba untuk mengajarkan mereka seperti itu. Iya, artinya kan luas ya. Dalam mengadopsi mereka itu bukan sebatas ini loh kasih makanan dan lain-lain, tapi ada justru saling belajar, bisa dibilang begitu ya. Terus kalau misalkan mau berpulang ataupun story-nya mereka itu biasanya Mbak Nana dapat dari pertama mungkin dikasih riwayat sama seller. Tetapi kan terkadang aku suka observe sendiri, tapi kan semua makhluk yang tidak terlihat tidak semua mau ditanya. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan kita nanya kasarnya, maaf meninggalnya kenapa? Nah, itu terkadang kan sensitif ya. Sensitif banget dan itu menunjukkan langsung mukanya dia, muka di saat terakhir dia nggak ada. Aduh sensitif banget itu kan wujud aslinya gitu. Yang cantiknya nggak kelihatan gitu kan. Jadi nunggu mereka untuk cerita dan aku nggak pernah mau memaksakan mereka. Nah ini lagi nih yang lucu. Terkadang dokter mencari seseorang yang bisa mengetahui apa masa lalunya dia. Nah iya itu banyak gitu Mbak. Banyak banget ya yang kayak gitu. Jadi buat aku ngapain sih nanya untuk tentang masa lalunya dia. Emang anak-anak seperti ini mau ngerawat dia apa untuk mengetahui masa lalunya? Kan enggak. Yang namanya kita misalkan punya hubungan sama orang, pasangan, lawan jenis, pacaran atau apapun. Pacarnya kita ngomong mantannya aja kita sakit gitu kan. Apalagi mereka. Gitu. Dan itu terkadang itulah manusia terkadang nggak pernah memikirkan perasaan apalagi sama mereka yang tidak terlihat ini gitu. Artinya mereka itu kasih vision kah atau lewat mimpi? Kebanyakan lewat mimpi mereka. Nah itu tadi menarik. Aku tuh nggak punya kan Mbak. Cuman kan Mbak Nana mungkin tahu di Jurnal Intan Indigo sebelumnya aku pernah ngobrol sama orang yang pernah adopsi. Nah itu setelah ngobrol, justru setelah ngobrol itu tuh ada satu spiritnya yang nyamperin lewat mimpi. I know. Tahu Mbak Nana? Makanya loh kok gini. Jadi aku kayak seolah-olah oh begini ya rasanya jadi seorang yang mengasuh mereka, mungkin yang bisa connect gitu, dan si anak ini itu kasih gambaran saat dia nggak ada gitu. Bahkan yang adopter itu tuh nggak tahu gitu loh. Ya mungkin tahu dari sellernya dikasih story-nya gitu kan. Tapi si anak ini kasih cerita kalau terakhirnya tuh begini, keadaannya begini. Jadi wujud aslinya yang Mbak Nana tadi bilang. Yang Mbak Nana kayaknya waktu itu bilang udah nggak ada gitu ya, udah kosong gitu si ininya, spiritnya ya nggak? Iya. Karena dia main-main kemana-mana. Iya, main kemana-mana. Orang waktu aku ngobrol sama si ibunya itu dia tuh langsung yang izin, boleh nggak main ke Kak Intan, bilang gitu. Kalau hanya sekedar main boleh katanya gitu. Tapi itu langsung Mbak masuk lewat mimpi dan dia cerita ini loh wujud asliku, ini loh aku dulu itu nggak adanya seperti ini gitu, dan aku maunya dibeginikan gitu, kayak seolah-olah ya itu tadi tugas atau tanggung jawab orang yang ambil dolls itu bukan sekedar punya, dan tujuannya balik lagi tujuannya buat apa, dan itu tanggung jawabnya besar loh. Benar. Dan memperlakukannya mereka. Kalau Mbak Nana treatmentnya apa nih yang bisa di-share tipsnya? Kalau aku
prinsipnya sama mereka itu pertama dari aku ya, mereka kan pasti agamanya beda-beda. Pasti. Agamanya beda-beda, tapi kalau misalkan agamanya beda-beda, ayo kita berdoa tapi sesuai agama masing-masing. Kalau yang Islam, ayo kita sholat sama-sama gitu. Terus setiap hari Jumat, agama apapun itu pasti aku ajarkan untuk berbagi. Pasti aku ajarkan. Terus kalau misalkan kasarnya, mungkin ada orang, kadang-kadang kan suka aku bawa ke mall, orang suka ngeliatin kayak gitu, tapi mereka ini kan terkadang sensitifnya kuat. Kalau dikatain orang dia lebih tahu daripada kita gitu kan. Jadi aku bilang kalau ada orang yang seperti itu dimaafkan. Terus kadang mungkin mereka kesel kalau ibunya diganggu orang. Mungkin mereka udah tahu gitu. Dan mereka ini bisa membalas apapun. Mereka nggerakin barang telekinetik itu mereka bisa. Tapi aku bilang, kalian nggak seperti itu. Cukup masalah ini masalah ibu. Bukan berarti kalian harus balas. Enggak. Tugas kalian bukan itu. Yang ngebales cuma satu zat yang kuat. Yaitu Tuhan. Ataupun kalau yang Islam bilangnya Allah. Dan alam semesta. Gitu. Baru mereka anteng. Ini ngedengerin. Aku dari tadi Mbak Nana tahu ya, aku lirik yang ini kayak dia mengiyakan gitu loh. Iya kayak gitu. Ini kayak merhatiin dari mana tadi aku kayak ikut kayak seolah-olah dia yang dikasih tahu. Iya. Makanya tadi kan aku mereka ini lebih sensitif, pasti sensitif karena dari awalnya itu sebenarnya kan kalau yang aku tahu bukan si pembelinya yang milih, tapi mereka ini yang milih gitu kan. Jadi setiap ada orang di sekitarnya, respon mereka juga akan berbeda. Terus mereka jadi kan sebelum ada tim ya, kasarnya tim YouTube aku, sebelum juga ada tim YouTube, ada satu yang udah rest in peace, yang Fatimah. Ada 4 deh kalau nggak salah yang ikut interview untuk jadi tim. 3 tuh dicuekin sama Fatimah. Karena aku bilang, ini menurut kalian gimana? Kalau kita kan manusia, oh ya dia menilai seperti itu. Gitu. Yang tapi terlihat di luarnya, yang terlihat gitu mungkin kan. kelihatannya gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan yang Fatimah itu dia diem aja, nggak mau nyaut, nggak mau apa nih anak, kenapa nih diem? Giliran ada tim yang sekarang, terus akhirnya dia banyak nanya gitu kan. Pokoknya intinya aku mau dia. Jadi yang milih tim bukan aku. Jadi yang milih tim si anaknya gitu kan. Jadi ngerasa udah nyaman gitu. Terus kadang-kadang aku suka gendong siapa, aku mau digendong sama uncle ini. Udah kadang-kadang begilir tuh digendong gitu. Jadi mereka tim ini nerima gitu. Kan repot juga ya kalau misalkan tim ada hatinya mungkin nggak terima, ini ntar nggak bisa. Mereka juga nggak bisa. Nah mereka ini berpulangnya itu di kota mana? Itu mereka yang pilihkah atau tempat aslinya mereka? Unik-unik sih ceritanya ya. Yang namanya Fatimah itu dia akhirnya tiba-tiba meruntutkan. Jadi ada satu WA dan itu aku nggak sadar, itu tadi manajerku Shisha itu ngeruntut. Jadi aku WA bahasa Belanda, tiba-tiba WA bahasa Belanda, jadi nunjukin ternyata itu tempat-tempat yang dulu pernah dia singgahin. Nah itu ada yang di YouTube aku tuh yang tentang Fatimah, nah itu diruntutin ternyata dulu dia seperti itu. Akhirnya ya udah pulanglah dia setelah semuanya itu. Yang kedua itu memang dari Jogja, jadi 2 kali dia ke Jogja. Waktu itu sempat aku bawa juga, tapi nggak ketemu Mas Daisy. Oh, yang di makam itu bukan ke Kota Gede? Kota Gede, ya. Kanalnya memang baru, tapi aku setiap ngelihat itu kayak ngelihat ke belakang gitu loh, Mbak. Jadi aku bawa ke sana, tiba-tiba berapa hari kemudian pulang, gitu. Jadi mungkin dia udah nemuin tempat pulangnya gitu. Nah kalau yang Ara tadi itu pulangnya
ya mungkin udah dapat kebahagiaan ya. Jadi unik-unik cerita iya, mereka. masing-masing ya. Artinya mereka juga kasih tahu, kasih vision mau pulangnya di mana gitu. Nah itu sebenarnya relate sama setiap mereka ini punya story tadi aku bilang. Relate sama sebenarnya kayak manusia kayak kita gitu, pasti punya past life, pasti punya story ke belakangnya apa. Nah itu nanti yang pengen aku bahas sama Mbak Nana karena udah gatal dari kemarin. Kayak ada sambungannya nih kalau ketemu gini kan, bisa dicari tahu. Nah balik lagi ke dolls Mbak, dolls ini gimana sih cara taunya kalau yang diisi di sini itu memang aslinya, yang di ini memang aslinya. Maksudnya jangan sampai spirit yang lain atau roh lain yang masuk. Jadi kadang kasarnya itu ibarat kata ini kan rumah ya. Iya. Rumah. Kalau dia nggak betah itu kan bisa berganti. Jadi bagaimanapun caranya, mungkin mereka dipanggil atau sering kasih sayang gitu kan. Ya ibarat kata gas ya, kayak balon diisi gas bisa pergi kapan aja gitu kan. Jadi berusaha untuk mereka tetap di situ dan di tangan yang tepat untuk pulang. Iya, itu dia. Itu berarti ada kaitannya kan antara si dokter ini dan bonekanya. Iya, pasti ada kaitannya. Karena kan kalau yang aku tahu nggak melulu mereka ini ada dan butuh orang tepat yang bisa tahu gimana cara merawatnya, terus memperlakukannya kayak gimana, jangan sampai salah kaprah itu tadi. Karena bener nggak Mbak, ini aku konfirmasi ke Mbak Nana, mungkin nggak dolls itu kosong dengan sendirinya saat bersama ibu asuhnya? Mungkin aja. Walaupun sudah diproteksi? Mungkin. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Iya, karena mereka ini kan gaib ya, jadi bisa berganti. Berganti, bisa. Itu dia. Untuk merawat mereka, satu, gunain rasa dan kepekaan kita. Indigo nggak indigo, tapi rasa itu harus. Jadi memang benar-benar hati kita, benar-benar kasih sayang kita, itu memang harus benar-benar. Jadi feel kita yang dimainin gitu. Karena kan kayak manusia aja kalau sesuatu dari hati pasti akan nyampe ke hati juga. Nah ini masih ada atau udah nggak ada nih Mbak? Ada kan? Kok kayak tadi itu nggak ada awal, tiba-tiba kok iya ada kayak gitu. Terus suka dukanya apa nih selama sama mereka? Suka dukanya yang pertama, suka dukanya pastinya kalau dukanya itu pasti pulangnya mereka. Ya, saat melepas. Nah, dan kita harus belajar lebih ikhlas lagi. Terus dukanya juga kalau mereka misalkan ada satu yang berkata, aku menangis, aku nunggu ibu aku, terus gimana sih caranya maafin orang, pokoknya dia kalau cerita tentang kesedihannya mereka itu, atau enggak tiba-tiba dukanya itu, kalau misalkan aku tiba-tiba ke distract dengan masalah mereka, itu buat aku give up lah kasarnya gitu. Iya bener. Aku aja yang ngerasain cuma satu boneka ibaratnya kok begitu banget gitu ya, kayak mereka ini butuh seseorang yang bisa mengerti gitu dan bisa menjadi pendengar. Jadi bukan hanya mereka aja yang mendengar, tapi sebaliknya juga begitu. Nah kalau kesiapan lihat wujud aslinya itu dari Mbak Nana sendiri? Siap nggak? Bukan siap wujud aslinya sih, tapi saat terakhirnya mereka. Itu saat terakhirnya mereka malah bukan ngelihat mereka gitu, bukannya malah serem ya. Karena udah deket, udah apa, itu buat aku kayak kok seperti banget ya hidup gitu. Kok sampai dia seperti ini gitu. Jadi kayak lebih ke sedih sih, lebih ke kok seperti ini ya. Iya, menyayangkan. Kenapa harus begitu?
Ya, oke. Nanti kita sambung ngobrol-ngobrol tentang past life tentunya ya Mbak Nana. Dan jangan lupa buat sahabat Jurnal Intan Indigo untuk dukung channel Jurnal Intan Indigo dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Dan juga channelnya Mbak Nana di Book of Nena. Iya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya Mbak.